Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam situasi dan kondisi masih pandemi COVID-19. Yang pasti kita semua harus selalu menjaga kesehatan, itu dengan cara mencuci tangan setiap hari, pakai masker, kemudian juga jaga jarak, dan di protokol kesehatan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan usaha kita menjaga kesehatan secara maksimal, secara optimal, bisa menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita ketemu kembali di video yang kedua, di KD yang kedua, pertemuan kedua, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita membahas atau mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang mitigasi bencana, lanjutan dari materi sebelumnya, apa itu bencana dan definisi mitigasi, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang jenis dan tujuan mitigasi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pertemuan kita, video saya yang kalian simak ini bermanfaat untuk kalian semua dalam hal ilmu pengetahuan alam. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan dari materi pembelajaran KD kedua lanjutan ini, di pertemuan kedua ini, tujuannya yaitu yang pertama, setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami makna jenis-jenis mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami makna tujuan mitigasi bencana. Nah, itu tujuan dari materi yang akan kita bahas di video kali ini. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa, Bapak tidak akan bosan-bosannya memberikan motivasi khususnya untuk diri Bapak dan yang terpenting untuk kalian. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi kita semua, terutama kalian, harus selalu tetap semangat belajar. Jangan sampai berkurang semangatnya walaupun belajarnya dari rumah karena situasi pandemi COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan mempelajari tentang jenis mitigasi bencana. Jenis mitigasi bencana ini ada dua. Yang pertama adalah mitigasi struktural. Yang kedua, mitigasi non struktural. Mitigasi pertama struktural adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan efek atau dampak yang disebabkan oleh bencana melalui pembuatan atau pembangunan sarana fisik dan ditunjang dengan penggunaan teknologi. Itu mitigasi struktural. Nah, contohnya mitigasi struktural ini adalah pembuatan kanal misalnya untuk mencegah bencana banjir. Itu contoh mitigasi struktural. Ketika akan terjadi bencana banjir, pemerintah dibantu dengan masyarakat, dibantu dengan
masyarakat membuat kanal atau pemerintah dengan programnya dalam pencegahan banjir membuat kanal. Karena kita ketahui di negara kita itu kan ada 2 musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya banjir itu terjadi, bencana banjir itu terjadi pada saat musim penghujan. Oleh karena itu berarti pemerintah dibantu oleh masyarakat membuat kanal-kanal sehingga untuk mencegah bencana banjir. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, membangun bangunan yang tahan gempa. Nah, membangun bangunan yang tahan gempa ini di daerah-daerah yang rawan terjadi gempa. Nah, itu harus dibangun bangunan-bangunan yang tahan gempa. Kemudian kalau di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah gunung berapi yang masih aktif, maka contoh mitigasi strukturalnya yaitu dengan memasang alat pendeteksi aktivitas gunung berapi yang sedang aktif, sehingga nanti bisa terukur kapan aktivitasnya, sehingga masyarakat itu bisa dikasih tahu, bisa diinformasikan apabila terjadi gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa gunung Merapi itu sedang aktif. Selanjutnya memasang peringatan atau biasa yang disebut dengan istilah early warning system. Peringatan ini merupakan contoh mitigasi struktural untuk menginformasikan, memberitahukan kepada masyarakat di wilayah atau di daerah yang rawan bencana. Early warning system, peringatan. Biasanya ada kode-kodenya, ada waspada, ada siaga, dan seterusnya. Apabila itu terjadi, early warning system ini apabila akan terjadi bencana seperti tsunami. Nah, anak-anak sekalian, itu yang pertama, mitigasi struktural. Yang kedua, mitigasi non struktural. Mitigasi non struktural adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan efek atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana melalui tindakan atau kegiatan selain dari mitigasi struktural. Atau dengan kata lain, mitigasi non struktural ini kebalikan dari mitigasi struktural. Misalnya dengan pembuatan kebijakan seperti membuat peraturan atau undang-undang penanggulangan bencana. Undang-undang aturan tentang penanggulangan bencana ini merupakan contoh dari mitigasi non struktural, meminimalkan efek atau bencana yang ditimbulkan oleh bencana melalui tindakan membuat aturan-aturan atau undang-undang tentang pencegahan bencana. Selanjutnya, pembuatan tata ruang kota, tata ruang wilayah yang baik. Bangunan, kapasitas bangunan, capacity building masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan aktivitas-aktivitas lain yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana yang rentan terjadi di daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, itu langkah-langkah yang tadi, contoh-contoh yang tadi merupakan mitigasi non struktural. Nah, anak-anak sekalian, itu jenis mitigasi. Ada struktural dan ada non struktural. Selanjutnya, subkompetensi yang kedua adalah tujuan dari mitigasi. Nah, mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan meminimalkan dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan jika terjadi bencana. Nah,
di masa yang akan datang tentunya. Nah, tujuan utamanya dari mitigasi ini yang pertama mengurangi dampak bencana terhadap penduduk seperti korban jiwa, cedera, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Tujuan utama yang kedua dari mitigasi adalah menjadi landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Karena biasanya setelah terjadi bencana kan infrastruktur itu terjadi kerusakan, kerugian. Nah, itu kan berarti harus dibuat mitigasinya. Nah, tujuan utamanya untuk pedoman atau landasan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, tujuan utama dari mitigasi adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa? Tentang bencana, cara menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Di masyarakat itu tujuan utama dari mitigasi itu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana, cara menghadapi dan cara mengurangi dampak bencana sehingga masyarakat ini bisa hidup tenang. Itu tujuan utamanya. Nah, agar program mitigasi bencana dapat mencapai tujuan yang tadi, maka saat penyusunannya harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Jadi kalau tujuan mitigasi utama yang tadi pengen tercapai, agar tercapai, maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini disesuaikan dengan yang ada di wilayah negara kita tentunya. Nah, pertimbangan ini yang pertama terintegrasi dengan proses pembangunan. Nah, pembangunan ini kan umum ada infrastruktur dan non-infrastruktur. Maka tujuan yang tadi bisa tercapai dengan baik apabila mempertimbangkan yang pertama terintegrasi dengan proses pembangunan. Pertimbangan yang kedua, aspek lainnya seperti pendidikan, pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi fokus perhatian. Pendidikan, kemudian pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, itu harus dipertimbangkan kalau ingin tujuan utama mitigasi tadi tercapai. Yang ketiga, disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya, dan ekonomi setempat, di tempat atau di wilayahnya. Yang keempat, kemampuan masyarakat ditingkatkan dalam membuat keputusan, terutama menolong diri sendiri dan membantu orang lain, menolong diri sendiri dan membangun sendiri. Itu pertimbangannya. Yang kelima, sumber daya lokal digunakan secara maksimal. Pertimbangan yang selanjutnya yang keenam, konstruksi rumah yang aman bagi masyarakat tidak mampu. Konstruksi rumah yang aman bagi masyarakat tidak mampu. Yang aman bagi masyarakat tidak mampu ini harus diperhatikan dan dipelajari. Yang ketujuh, pertimbangannya tata guna lahan harus juga dipelajari untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan bencana dan mengurangi kerugian. Pertimbangan yang terakhir, pertimbangan yang kedelapan, mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Nah, 8 pertimbangan inilah yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan apabila tujuan utama mitigasi bencana ini ingin tercapai.
Nah itu anak-anak sekalian, materi yang kedua, kompetensi dasar kedua, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang mitigasi bencana alam. Kesimpulannya bahwa jenis mitigasi itu ada dua, struktural dan non struktural. Kemudian tujuan mitigasi itu ada tiga, yang tadi ya, mengurangi dampak bencana, kemudian menjadi landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana. Itulah kesimpulannya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya seperti biasa kalian harus mengerjakan tugasnya atau soal yang harus kalian isi setelah kalian menerima materi jenis dan tujuan mitigasi bencana. Pertanyaannya yang pertama adalah apa tujuan dilaksanakannya mitigasi bencana? Yang kedua, apa saja yang termasuk langkah manajemen mitigasi bencana? Yang ketiga, kegiatan mitigasi bencana apa saja yang dapat kalian lakukan sesuai kedudukan kalian saat di masyarakat. Nah itu 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau kalian ingin jelas pertanyaan tadi, bisa kalian lihat di modul yang nanti akan kalian dapatkan pada saat pembelajaran jarak jauh atau online dilaksanakan. Dan untuk jawabannya itu bisa dikirim langsung via chatting langsung via nomor WA Bapak, yaitu 0831 9570 5098, dan email kalau mau kirim ke emailnya ada trisno75@gmail.com. Itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kalian harus mempersiapkan untuk materi yang ketiga di KD yang kedua, yaitu tentang manajemen dan kegiatan mitigasi bencana, langkah-langkah tindakan mitigasi bencana alam. Nah itu untuk materi selanjutnya. Tapi kalian harus persiapkan dari sekarang. Bisa kalian googling, bisa kalian browsing, cari-cari di internet agar nanti pertemuan berikutnya kalian bisa mengikuti. Itu saja anak-anak sekalian. Sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.